Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diluncurkan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Sejak awal memang membawa narasi besar, negara hadir menjamin gizi anak-anak Indonesia. Namun dalam praktiknya, program ini justru memantik kontroversi luas. Kritik datang bukan hanya dari oposisi politik, tetapi juga dari akademisi, tenaga kesehatan, pendidik, hingga masyarakat umum yang merasakan langsung dampaknya di lapangan. Kritik pertama, pengalihan anggaran dari sektor vital. Salah satu sorotan paling keras adalah realokasi dana besar-besaran dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan beberapa pos sosial lainnya untuk membiayai MBGE. Publik mempertanyakan prioritas kebijakan ini. Saat sekolah masih kekurangan fasilitas belajar, guru honorer belum sejahtera, dan layanan kesehatan daerah terbatas, justru anggaran dipangkas demi membiayai makan gratis setiap hari. Banyak yang menilai kebijakan ini seperti memindahkan masalah. Anak kenyang hari ini, tetapi kualitas pendidikan dan layanan kesehatan jangka panjang justru melemah. Kritik kedua, efektivitas jangka panjang yang dipertanyakan. Sejumlah pengamat kebijakan menilai MBG bersifat solusi instan, bukan struktural. Masalah gizi dinilai lebih kompleks daripada sekadar pemberian makanan di sekolah. Akar persoalannya ada pada kemiskinan, sanitasi, edukasi gizi keluarga, serta akses layanan kesehatan. Tanpa pembenahan menyeluruh di sektor-sektor ini, MBGE dikhawatirkan hanya menjadi program mahal dengan dampak sementara. Kritik ketiga, munculnya kasus keracunan makanan. Kepercayaan publik semakin goyah ketika muncul laporan keracunan di beberapa daerah pelaksana MBGE. Meski pemerintah menyebutnya sebagai insiden teknis, masyarakat melihatnya sebagai bukti lemahnya pengawasan kualitas pangan dalam proyek berskala nasional. Program yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru sempat membahayakan anak-anak, memunculkan kekhawatiran soal standar produksi, distribusi, dan potensi penurunan kualitas demi menekan biaya. Kritik keempat, risiko proyek besar dan tata kelola anggaran. MBG melibatkan pengadaan makanan dalam skala masif setiap hari di seluruh Indonesia. Publik khawatir program sebesar ini rawan inefisiensi, pemborosan, bahkan penyimpangan jika pengawasan tidak super ketat. Dalam sejarah kebijakan publik, proyek logistik besar sering menjadi ladang masalah tata kelola. Kekhawatiran ini membuat sebagian masyarakat memandang MBG bukan sekadar program sosial, tetapi juga proyek fiskal raksasa yang penuh risiko. Kritik kelima, pendekatan populis dibanding reformasi mendasar. Banyak yang melihat MBG lebih kuat sebagai kebijakan yang cepat terasa dan mudah dipasarkan secara politik, ketimbang investasi jangka panjang di pendidikan, kesehatan preventif, dan ekonomi keluarga. Memberi makan gratis memang terlihat konkret, namun memperbaiki kualitas guru, fasilitas sekolah, layanan medis, dan daya beli rakyat dinilai jauh lebih menentukan masa depan generasi muda. Rangkaian kritik inilah yang membentuk paradoks MBG. Niatnya mulia, tetapi dampak kebijakannya memunculkan pertanyaan besar tentang arah prioritas negara. Di satu sisi, anak-anak mendapat asupan makanan. Namun di sisi lain, sektor-sektor fundamental yang seharusnya menopang kualitas hidup jangka panjang justru tertekan anggarannya. Menurut kamu, apakah kritik publik ini berlebihan atau justru menjadi peringatan penting agar kebijakan MBGE dibenahi secara serius? Tulis pandanganmu di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe untuk analisis kebijakan publik berikutnya yang lebih tajam dan mendalam.